Halo Sobat Milenial, balik lagi bersama saya Eki di channel kesayangan Anda, Milenial Property. Video kali ini saya mau review perumahan Serpong Garden Village. Jadi kita akan mulai lihat dari depan, terus ke dalam kawasannya, rumah contoh yang ada di klaster Dahlia dan progres dari klaster Dahlia. Sebenarnya sebelum kita bikin video ini juga kita sudah ada video Serpong Garden Village. Karena sudah ada progres di klaster Dahlia, makanya kita mau review lagi nih, review terbaru dari perumahan Serpong Garden Village khususnya di klaster Dahlia. Nah, buat yang belum pernah nonton video dari perumahan klaster Serpong Garden Village, kalian bisa lihat mulai dari gerbang, gate-nya. Jadi gerbangnya juga megah banget ya. Nah, kalau kita lihat dari raut jalannya juga lumayan besar. Dan lokasinya ini benar-benar strategis. Kenapa saya bilang strategis? Karena cuma 5 menit ke stasiun Parung Panjang, 10 menit ke rencana tol, dan perumahan Serpong Garden Village ini sangat dekat dengan kawasan kota mandiri baru di Millennium City yang ada di Parung Panjang. Dan pastinya kalau kalian lihat, jadi perumahan Serpong Garden Village ini berada di Jalan Raya Utama Parung Panjang. Biar tidak lama-lama, mendingan ikut saya kita ke dalam kawasan dari Serpong Garden Village. Kalau kalian lihat di belakang saya, ini ada di klaster Amaryllis. Nah, di klaster Amaryllis ini ada kurang lebih 4-5 tipe. Nanti kita bisa lewat. Cuman untuk di klaster Amaryllis ini dia sudah sold out. Tapi kalau yang mau saya jelasin sih lebih ke kalau kalian masuk, raut jalannya juga lumayan lebar, kurang lebih di 12 meteran. Nah, buat sobat-sobat milenial yang survei, kalian bisa langsung ke marketing galeri. Oke, konsep dari perumahan ini juga konsepnya kita memakai buah-buahan. Nanti kalau kita lihat langsung ke rumah contoh di klaster Dahlia dan lingkungannya, jadi kalau misalkan rumah di sebelah carport itu kan ada taman. Nah, di sebelah tamannya itu akan ditanami rumput dan pohon konsepnya buah, misalkan buah mangga. Jadi bisa kita lihat langsung aja ya, biar nggak penasaran. Karena untuk menuju ke klaster Dahlianya lumayan jauh, jadi kita pergi menggunakan mobil. Nah, sobat-sobat milenial, sebelum kita sampai ke klaster Dahlia, sebelum klaster Dahlia ini sudah dipasarkan untuk klaster Amaryllis. Ya, kalian bisa lihat. Nah, kita mulai dari klaster Amaryllis ini. Jadi sebelum masuk ke dalam klasternya, sudah ada pos security untuk keamanan. Jadi nggak usah khawatir, keamanan di sini sudah 24 jam. Dan security-nya juga rolling ya. Selain rolling juga mereka muter ke dalam kawasannya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lampu penerang jalan. Jadi lampu ini juga banyak banget nih. Jadi nggak usah khawatir kalau di malam hari kawasan di dalam perumahannya gelap. Karena kita juga udah pernah survei di malam hari, penerangannya itu ya cukup terang. Dan sebelah kanan kalian bisa lihat nih, ini lahan yang sedang di cut and fill. Ini juga next akan menjadi klaster baru yang ada di dalam kawasan perumahan ini. Sebelah kirinya pun sama, ini juga akan menjadi klaster baru, tapi untuk saat ini belum dipasarkan. Nah, untuk di area ini kita bisa lihat sebelah kanan kita ada masjid. Jadi salah satu fasilitas yang ada di dalam perumahan ini ada masjid, ada playground. Yang di taman-taman ini ada taman buah,
bisa untuk kalau misalkan pagi-pagi atau sore hari kita bisa jogging di sini bersama anak, bersama istri. Kalian bisa lihat konsepnya buah-buahan ya, ada buah manggis, buah nanas, buah pisang. Nah itu sama persis yang ada di taman depan rumah. Jadi pohonnya itu bisa bisa ditanam apa saja, yang penting konsepnya buah. Nah sebelum kita masuk klaster dahlia, di sini juga ada pos security. Halo Pak. Coba. Siang Pak. Oke, kita langsung masuk ke dalam kawasan di klaster dahlia. Nah, sebelah kanan juga ada penghijauan. Ini mungkin bukanya Fasilitas umum. Nah, kita bisa lihat progres. Sebelumnya kita udah pernah bikin nih, tapi waktu itu masih lahan kosong ya, masih tanah. Nah, ini sudah banyak yang sedang dibangun dan bahkan sudah ada yang dihuni ya, mereka sudah serah terima. Jadi kita akan bicara promo, kira-kira promo apa aja di bulan Agustus ini, karena kita ngesuknya ini di kurang lebih di tanggal 16 Agustus 2021. Kita akan kasih tahu juga promo-promo terbaru yang ada di dalam rumah ini. Nah, kalian bisa lihat sudah ada yang ditinggalin, rumahnya juga sudah jadi. Sekarang kita langsung menuju ke rumah contohnya. Check it out. Sekarang saya sudah berada di depan rumah contoh di tipe Kaladi. Nah, sebelum kita menuju ke dalam, saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, untuk di luas carportnya kurang lebih lebarnya 3, panjangnya 4,5. Jadi cukup untuk satu mobil dan satu motor. Saya ingin menginformasikan buat sobat-sobat milenial untuk kalau kalian beli di perumahan ini itu tidak boleh dipagar karena memang konsepnya klaster. Tapi jangan khawatir karena untuk keamanan pasti sudah terjamin. Jadi tidak bisa orang lain yang bukan penghuni di sini keluar masuk ke dalam klaster dahlia ini khususnya ya, karena sudah dijaga. Kalian bisa lihat sendiri tadi, dan akan ada CCTV di setiap sudut-sudut yang ada di dalam klaster dahlia ini. Bukan cuma klaster dahlia tapi semua klaster. Nah, kalian bisa lihat juga konsep dari rumahnya. Ini fasad depannya desainnya milenial banget. Jadi untuk tinggi ceilingnya aja itu tinggi banget, itu kurang lebih di 4,5 meter. Oke, kita langsung masuk. Oke, sebelum masuk, untuk tampak depannya sendiri, ini untuk pencahayaannya bagus banget nih sobat milenial, karena untuk kacanya sendiri ya lumayan tinggi. Jadi untuk sirkulasi udara atau pencahayaannya ini bagus banget. Jadi tinggal kalau misalkan pagi hari kita tinggal buka kacanya, ini bisa dibuka ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini bisa dibuka. Jadi untuk sirkulasi udaranya bagus. Dan di atas, oh ya saya lupa nih, di atas juga ada kaca-kaca, jadi lebih hemat energi. Untuk pintunya sendiri ini terbuat dari engineering door ya, partikel kayu-kayu yang dilebur. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan hujan mengembang ataupun kalau misalkan lagi panas kayak gini dia menyusut. Nah, di dalam rumahnya sendiri ini minimalis banget. Memang konsep dari perumahan ini benar-benar minimalis banget. Jadi tidak terlalu luas, tapi pas lah untuk pasangan muda atau sobat-sobat milenial. Nah, yang istimewa dari rumah contoh ini, kalian bisa lihat dia ada mezanin. Dia ada mezanin. Nah, di atas ini ada mezanin, jadi bisa difungsikan untuk gudang ataupun ruang kerja. Jadi banyak yang beli di sini karena memang dibikin konsep seperti ini, kekinian lah ya. Jadi banyak yang beli di sini itu mereka memfungsikan mezanin ini untuk ruang kerja mereka. Nah, tapi kalau kalian lihat kan di sini banyak sekali sudah furnish ya. Karena ini rumah contoh makanya dikasih furnish. Tapi nanti kalau kalian beli di rumah ini itu
belum furnish. Tapi untuk penataannya sih cantik ya. Jadi ada lemari. Nah, ini bisa untuk taruh kulkas. Jadi minimal sobat-sobat milenial mempunyai inspirasi kalau misalkan nanti beli di sini ya bisa contoh dari konsep rumah contoh yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau ke kamar anak dulu. Nah, untuk kamar anak ini kurang lebih di lebar 3 meter, untuk panjangnya 2,5 meter. Nah, walaupun kamar ini tidak terlalu luas, tapi kalian bisa lihat deh. Ini cukup banget sih untuk kamar anak. Cukup banget sih untuk kamar anak, bisa ada rak. Kalau kalian kesini ya bisa lihat ya, di sini ada rak, bisa untuk menaruh mainan, buku-buku untuk sekolah, banyaklah perhiasan atau apalah aksesoris ya. Di sini bisa untuk kasur di atas dan di bawahnya bisa untuk ruang belajar. Nah, agar terlihat lebih luas, kalian bisa menaruh kaca nih. Nah, di sini juga ada kaca samping, tapi kalau yang hook, karena ini rumah contohnya di posisinya hook, makanya ada jendela samping. Tapi untuk tipe yang standar tidak ada. Sekarang kita lanjut ke kamar utama. Nah, di kamar utama ini kurang lebih luasnya di 3 kali 3 meteran. 3 kali 3 meter atau 3 kali 25 lah ya. Nah, untuk ceilingnya kurang lebih floor to ceiling itu di 3 meteran. Nah, ini juga tidak terlalu besar tapi cukup. Ini cukup. Nah, ini kalian, ini untuk ukuran kasurnya juga king size ya. Jadi gede banget, tapi masih tetap muat untuk lemari, untuk menaruh pakaian. Nah, di sini juga di bawah kasurnya ditaruh, jadi kayak bisa dibuka ya. Jadi bisa untuk taruh pakaian, bisa untuk menaruh pakaian ataupun misalkan koleksi sepatu kalian, banyak deh fungsinya. Nah, setiap kamar juga sudah ada, kalau kalian lihat bisa lihat ke atas di sini, bisa untuk instalasi AC-nya itu sudah disediakan. Instalasi AC sudah disediakan. Di sini juga bisa digunakan untuk ruang kerja. Jadi walaupun kecil tapi fungsinya sih masih lumayan banyak ya. Nah, di sini bisa untuk naro buku. Kalau kita emang suka baca buku, ya aksesoris lah ya, perhiasan juga bisa. Jadi kalau perhiasan sih saran saya di atas, biar nggak gampang dicolong sama orang. Oke, selanjutnya kita ke kamar mandi. Nah, ini salah satu ruangan favorit saya juga kalau di rumah. Karena kalau misalkan kita mau bersih ya kita harus mandi. Nah, untuk di area kamar mandinya nih ya cukup minimalis dan tidak terlalu besar juga. Oh ya, setiap ini lampunya downlight ya. Jadi tidak ada lampu yang nongol. Nah, kita sudah dikasih juga klosetnya sudah duduk. Terus nanti akan ada shower. Jadi setiap rumah itu pasti akan ada showernya. Nah, ini sini juga ada jendela ya. Oke, kita langsung ke ruangan terakhir. Ruangan terakhir kita untuk area kitchen. Ke area kitchen, nah kurang lebih dari sisa lahannya itu ya tidak terlalu besar, tapi ya cukup lah ya untuk masak, untuk kita taruh meja makan di sini. Atau biasanya, jadi kalau yang renov kitchen ini dia pindah ke belakang, ataupun misalkan di tengah ini biar terlihat lebih luas, ini bisa dijebol. Nah, karena ini rumah contoh, asli dari rumah yang nanti kita akan dapetin itu di bawahnya ini ya tanah kosong aja, tanah kosong biasa, dan untuk temboknya kurang lebih segini lah, dan di atas belum ada kanopi.
gitu ya. Paling setelah ini kita mau apa ya, kayak buat sobat-sobat milenial yang mau survei ke sini atau mau tahu harganya, untuk harga di tipe 3060 ini itu dijual dengan harga 420 jutaan. Nah, karena kita lagi ada promo Agustus, promo kemerdekaan, itu cukup booking 5 juta aja itu udah all in. Jadi harganya itu udah include surat-surat sampai SAM. Tidak usah DP karena DP 5%-nya itu sudah disubsidi sama developer. Wow, jadi untung banget deh, lokasinya bagus, lokasinya strategis, promonya banyak, dan kalian cukup sediain booking 5 juta sama biaya akad kredit, biaya KPR. Jadi itu aja. Nah, untuk angsurannya pun ya cukup murah ya. Kalau misalkan kita masih muda, 20 tahun itu kira-kira masih dapat di sebulan per bulannya itu 2,5 jutaan atau 2,7. Nah, untuk 15 tahunnya masih di 3 jutaan. Sekarang kita lagi ada di rumah contoh tipe 2360 untuk tipe camar. Nah, bedanya di tipe camar ini cuma ada 1 kamar dan mezaninnya belum ada. Tapi untuk ceilingnya juga sudah tinggi 4,5 meter. Harganya mulai dari 378 juta. Oke, bisa langsung masuk, check it out.